Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya tentunya di Dai Channel. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum-hukum fikih dan betapa pentingnya hukum ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak menguasai ilmu agama, wa kullu man biwairi ilman ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kalau dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka semua amalnya itu tidak diterima. Maka dari itu perlu kita belajar hukum-hukum agama. Maka dari itulah marilah kita perlu belajar ilmu agama seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna aliman au muta'alliman au mustami'an wala takumul khamisata ay muqridan fatahluka. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Anda itu seorang yang alim. Kalau tidak mau menjadi orang yang alim, tidak bisa menjadi orang yang alim, jadilah orang yang mencari ilmu. Kalau tidak bisa mencari ilmu karena sudah tua, au mustami'an, maka jadilah orang yang banyak mendengar dari ilmu-ilmu agama. Dan janganlah sampai Anda itu, kata Nabi, menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu apa? Orang yang kelima itu aimobridon. Artinya orang itu pembenci ilmu, artinya tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mendengarkan. Maka kalau ada orang seperti itu, maka akan cilaka seperti itu. Maka dari itulah kita itu boleh miskin harta asalkan jangan miskin ilmu agama. Karena la faqroh asyaddah minal jahli, karena tak ada kefakiran yang lebih parah ketimbang dari fakirnya bodoh. Maka dari itu kita belajar dan belajar terus. Dan pada kesempatan hari ini saya memberi judul, siapa saja yang boleh menjalankan sholat 5 waktu. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapat video baru dari channel ini. Dan referensi ini saya mengambil dari kitab Fathil Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibuh, sungguh wajib al-maktubatu, apa itu sholat yang diwajibkan, ayus sholawatul khamsu, yaitu sholat yang 5 waktu. Sungguh diwajibkan sholat 5 waktu tersebut. Diwajibkan kepada siapa? Ala kulli muslimin, terhadap semua orang muslim, mukallafin yang mukallaf, ay baligin yang baligh, akilin yang berakal, zakarin laki, awairihi atau selain laki-laki. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibkan
kepada semua orang muslim yang mukallaf, yang baligh, yang berakal, baik ia laki-laki maupun perempuan, maka diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Terus sekarang bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non-muslim? Apakah ia wajib sholat? Fala tajibuh, maka tidak wajib apa itu sholat ala kafirin terhadap orang kafir asliin yang asli, wasabiyin dan terhadap bocah, wa majnunin dan terhadap orang gila, wa maula wa mauma alaih dan terhadap orang yang ayan atau terhadap orang yang epilepsi, wasukronah dan terhadap orang yang mabuk, bila ta'adin dengan mabuknya tanpa sengaja. Kenapa? Li'atmi taklifihin, karena tidak adanya mukallafnya mereka. Jadi sholat itu tidak diwajibkan bagi orang-orang yang kafir. Sholat itu tidak diwajibkan bagi orang-orang non-muslim yang asli, tidak diwajibkan kepada bocah kecil, tidak diwajibkan kepada orang yang gila, tidak diwajibkan kepada orang yang ayan, yang epilepsi, tidak diwajibkan kepada pemabuk yang tanpa sengaja. Kenapa? Karena tidak ada paksaan bagi orang yang keempat ini. Wala dan tidak wajib apa itu sholat ala haidin terhadap orang yang haid, wa nufasa'ah dan terhadap beberapa orang yang nifas. Karena apa? Li'admi sihhatya, karena tidak adanya sahnya sholat minhuma dari keduanya, dari kedua orang haid dan orang nifas. Dan juga sholat itu tidak diwajibkan bagi orang yang haid, tidak diwajibkan kepada orang yang nifas, karena mereka kalau melakukan sholat posisi seperti itu, di waktu seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Wala qada'ah dan tidak usah, tidak wala qada'ah dan tidak ada qada itu maujud alaihima terhadap keduanya, orang haid dan orang nifas. Dan mereka berdua itu, orang haid yang orang nifas itu, tidak usah mengqada sholat yang ditinggalkan seperti itu. Bal tajibu, kecuali wajib apa itu sholat ala murtadin terhadap orang Islam yang murtad, wa muta'addin dan orang yang ceroboh bisukrin dengan mabuk. Namun mengkodok sholat itu hukumnya wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang murtad yang keluar dari Islam, setelah masuk Islam lagi wajib mengkodok sholatnya. Dan orang yang hilang akalnya sebab mabuknya disengaja, itu setelah sadar kalau ada sholat yang ditinggalkan, maka wajib mengqadha sholatnya, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itulah yuk kita sholat. Karena apa? Karena sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Man aqama faqad aqamadin, dan barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama. Wa man hadama faqad hadamaddin, dan barang siapa yang merobohkan sholat, artinya barang siapa yang tidak sholat, maka berarti orang tersebut merobohkan agamanya. Jadi kalau agamanya mau kuat, maka sholat 5 waktu. Maka dari itulah yuk kita merenung sedikit tentang kisah berikut ini. Ada kisah tentang orang yang tidak sholat. Diceritakan dahulu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di suatu masjid. Setelah itu ada seorang pemuda dari Arab
yang menuju ke pintu masjid, dan ia sambil menangis. Karena ia masuk ke masjid sambil menangis, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada pemuda tersebut. Nabi bertanya seperti ini, "Kenapa engkau menangis?" Lalu si pemuda tersebut menjawab kepada Nabi bahwa bapak saya meninggal, Nabi. Di situ tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang memandikannya. Setelah itu Nabi SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar dan menyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma untuk pergi ke sana. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai ke rumah Luduka, maka mereka berdua membuka wajah dari mayat tersebut. Namun anehnya, wajah mayat tersebut berwajah seperti babi yang berkulit hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka berdua, karena dia kaget karena melihat mayat itu berwajah seperti babi, maka Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma kembali kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa itu. Maka setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW mendengar dari cerita Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, maka setelah itu Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah duka tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah sampai ke tempat duka tersebut, Nabi Muhammad SAW mendoakan semayat tersebut. Setelah itu berkah doa dari Nabi Muhammad SAW, wajah si mayat yang berwajah babi tersebut berubah lagi seperti wajah semula. Alhamdulillah. Setelah itu Nabi mensolati. Namun setelah mayat tersebut mau dikuburkan, mau dikebumikan, maka wajah dari mayat tersebut berwajah lagi seperti babi yang hitam. Namun kemudian setelah mau dikubur, wajah dari semayat tersebut berubah lagi menjadi berwajah babi yang hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi bertanya kepada putranya, "Wahai pemuda, kenapa bapakmu ini wajahnya kok berwajah seperti babi? Berbuat apa semasa hidupnya bapak Anda?" kata Nabi Muhammad kepada pemuda itu. Lalu si pemuda itu tersebut, "Bapak saya selagi hidupnya itu tidak pernah sholat, Nabi." Jadi orang tersebut, katanya orang tua tersebut, kata si anaknya itu selama hidupnya tidak pernah sholat. Kemudian setelah itu Nabi memberitahu kepada orang-orang yang ada di kuburan tersebut, "Wahai para sahabatku, coba kalian lihat orang yang tidak sholat," kata Nabi. "Wahai para sahabatku, seperti inilah orang yang tidak sholat nanti setelah bangkit dari kuburnya setelah hari kiamat itu akan berwajah seperti babi yang hitam." Na'udzubillahi
min dzalik. Kesimpulan dari ini, yuk kita sholat jangan sampai tidak sholat. Dan sekali lagi, yang wajib untuk sholat itu adalah bagi semua orang Islam yang mukallaf, yang berakal, baik ia laki-laki maupun perempuan, itu yang wajib sholat. Dan tidak wajib sholat, yang tidak wajib sholat yaitu bagi kafir asli, dan bagi bocah kecil, dan bagi orang yang gila, orang yang ayan, dan orang yang mabuk tanpa disengaja. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, dan semoga Allah menjaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi wattaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.